Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan aku Maria, dan ini adalah channel aku Breakfast with Lucas. Di channel ini, aku suka membahas topik seputar gaya hidup minimalis, sederhana, dan bersahaja. Saat ini, gaya hidup minimalis sudah menjadi sebuah movement di kalangan para millennials. Dan aku sendiri memang merasakan bahwa banyak sekali manfaat dari gaya hidup minimalis ini. Selama proses belajar mengadopsi minimalisme ini, aku menemukan beberapa hal yang mungkin bisa dibilang sedikit kesalahan atau pemahaman yang kurang tepat tentang gaya hidup ini. Pemahaman yang kurang tepat ini bisa membuat kita menjadi sedikit terjebak dengan tren minimalisme. Bisa jadi kita terjebak dalam tren minimalisme ini karena memang kita sendiri itu belum terpanggil untuk melakukannya. Atau mungkin kita belum melakukan riset yang lebih jauh lagi tentang gaya hidup ini. Atau mungkin masih menganggap bahwa minimalisme ini hanya tren sesaat dan tidak kita jadikan sebuah kebiasaan baru yang bisa kita lakukan dalam waktu jangka panjang. Di video kali ini aku mau sharing tentang beberapa jebakan kecil yang mungkin akan kita temui selama kita menjalani proses minimalisme ini. Dan aku juga akan sharing beberapa tips yang mungkin berguna supaya kita bisa terhindar dari si jebakan ini. Jebakan yang pertama, decluttering terus, tapi juga beli barang terus. Minimalisme kebanyakan dimulai dengan decluttering, downsizing, minimizing, apapun lah itu. Intinya adalah mengurangi barang-barang yang sudah tidak kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk mengurangi teman yang toksik. Namun esensi dari minimalisme itu sendiri bukan hanya decluttering saja, tetapi lebih kepada kehidupan setelah decluttering itu. Hasil dari proses mereduksi barang-barang yang kita miliki ini biasanya akan menimbulkan atau memunculkan ruangan yang kosong. Entah itu storage yang kosong, lemari pakaian yang menjadi kosong, rak buku yang kosong. Jadi kayaknya tuh ada ruangan baru yang muncul akibat dari si decluttering ini. Nah, terkadang ruangan yang kosong ini membuat kita itu menjadi kayak terpicu untuk mengisinya kembali gitu. Jadi ada ruangan kosong nih, anaknya diisi apa ya? Jadi kayak decluttering, ngisi baru lagi, decluttering lagi, ngisi baru lagi. Jadi siklusnya tuh seperti itu terus. Jadi menurut aku, setelah decluttering ini selesai, kita juga harus berhenti membeli barang-barang yang tidak kita perlukan. Tapi bukan berarti kita berhenti membeli barang untuk selamanya ya. Tetap aja kita boleh membeli barang-barang sesuai kebutuhan. Hanya saja mungkin kita menjadi lebih sadar dalam melakukan konsumsi. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan ketika kita akan membeli sebuah barang baru. Jebakan yang kedua, membandingkan standar minimalisme. Poin kedua ini sebetulnya adalah pemicu dari nomor satu tadi. Begitu kita selesai melakukan decluttering, terkadang kita mulai mencari-cari sesuatu atau standar-standar tertentu yang dianggap minimalis. Misalnya kita jadi kayak mengubah selera pakaian kita. Yang tadinya kita menyukai pakaian dengan corak bunga-bunga atau kotak-kotak misalnya, terus gara-gara melihat ada praktisi minimalis memakai baju serba hitam, kita jadi ikutan untuk pakai baju serba hitam. Sebetulnya tidak ada itu yang namanya standar atau peraturan tentang minimalisme. Karena kembali lagi, gaya hidup minimalis ini sifatnya personal. Setiap orang mempunyai kebutuhan, mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda. Jebakan yang ketiga, minimalisme sebagai new market. Sebuah tren gaya hidup terkadang memunculkan market baru. Apalagi dengan adanya tagline misalnya minimalist must have atau the most minimalist fashion.
atau mungkin minimalis furniture haul. Intinya masih banyak deh pokoknya bahasa-bahasa marketing yang mengatasnamakan gaya hidup minimalis. Disitulah bahasa marketing itu menyentuh alam bawah sadar kita, sehingga kita itu terpicu untuk melakukan pembelanjaan. Sebetulnya tidak apa-apa ketika market ini menjadi bagian dari sebuah gaya hidup. Namun yang paling penting adalah kita harus bisa bijak dalam menyikapi market-market baru ini. Kita harus mulai berpikir lagi, apakah aku memang membutuhkan barang ini? Apakah aku mempunyai barang yang serupa di rumah? Jadi intinya sebisa mungkin kita menggunakan barang yang ada di dalam rumah kita dulu, baru memutuskan untuk membeli. Nah, dari jebakan-jebakan kecil yang aku temui selama proses minimalisme ini, aku menemukan paling tidak ada 2 cara efektif untuk mencegah kita masuk ke dalam jebakan tadi. Cara yang pertama adalah kita perlu mengubah mindset. Untuk terhindar dari jebakan-jebakan minimalisme tadi, kita perlu mengubah mindset kita lebih dulu. Bahwa minimalisme ini adalah sebuah cara atau gaya hidup yang membantu kita untuk bisa lebih fokus pada hal-hal yang mempunyai nilai dalam kehidupan kita. Jadi minimalisme ini secara tidak langsung dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan menjadi lebih sederhana. Nah, sederhana di sini bukan hanya tentang kekayaan atau barang-barang material, tetapi lebih kepada bagaimana kita menyederhanakan kegiatan kita sehari-hari, mulai dari bangun pagi sampai dengan kita tidur di malam harinya. Tips yang kedua adalah jadikan kebiasaan baik. Setelah kita berhasil mengubah mindset kita tentang gaya hidup minimalis ini, menurut aku minimalisme ini harus dijadikan sebuah kebiasaan baru yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap orang pasti mempunyai momen atau peristiwa tertentu yang membuat mereka itu memutuskan untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Kayak aku sendiri nih, aku memutuskan untuk mengadopsi minimalisme ini karena aku merasa kewalahan ketika aku harus menjalani 2 profesi sekaligus, yaitu menjadi ibu dan juga menjadi karyawan yang bekerja 9 to 5. Nah, dari pengalaman ini, aku berusaha untuk mengubah kebiasaanku, yang aku mulai dengan sign out atau berhenti mengkonsumsi sosial media. Karena buat aku, sosial media itu menjadi distraksi utama dalam melakukan kegiatan aku sehari-hari. Kemudian setelah aku menghilangkan distraksi, aku menerapkan peraturan 5 menit. Jadi peraturan ini berlaku di aku sih, jadi kayak kalau misalnya aku ada kegiatan atau hal-hal yang bisa aku selesaikan dalam waktu 5 menit atau kurang, aku harus melakukannya saat itu juga. Contohnya, pagi hari, begitu bangun, aku langsung berdoa. Kemudian membereskan tempat tidur. Lalu membuat kopi. Atau paling simpel deh, mencuci piring setelah makan. Kan masing-masing kegiatan itu bisa kita lakukan hanya dalam waktu 5 menit dong. Jadi dengan mengadopsi minimalisme ini, aku jadi semakin tahu dan mengerti apa yang sebetulnya aku butuhkan dalam kehidupan aku sehari-hari. Termasuk menyingkirkan hal-hal yang tidak aku perlukan. Salah satunya adalah sosial media tadi. Supaya minimalisme ini bukan hanya menjadi sebuah tren gaya hidup sesaat, kita memang harus banyak-banyak melakukan riset tentang gaya hidup ini. Sehingga diharapkan kita bisa menjalani gaya hidup minimalis ini dengan penuh sukacita dan bermanfaat bagi kehidupan kita, keluarga kita, dan juga teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Semoga video kali ini memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.